luas dan menggunakan kalimat sederhana. Yang kedua, recasting, yaitu pengucapan makna suatu kalimat yang sama atau mirip dengan menggunakan cara yang berbeda. Echoing, yaitu mengulangi apa yang dikatakan anak, khususnya ungkapan anak yang belum sempurna. Selanjutnya, expanding, yaitu menyatakan ulang apa yang dikatakan anak dalam bahasa yang baik, ditinjau dari segi linguistik. Labeling, yaitu mengidentifikasi nama-nama benda. Next. Kemampuan bahasa anak akan berkembang lebih cepat jika yang pertama, anak berada dalam lingkungan yang positif dan bebas dari tekanan. Pandangan mata anak saat berbicara, anak usia dini emosinya masih kuat. Untuk itu, harus menunjukkan minat dan perhatian tinggi pada anak. Menyampaikan pesan verbal diikuti dengan pesan nonverbal, melibatkan anak dalam komunikasi. Orang dewasa perlu melibatkan anak untuk membangun komunikasi. Gunakan ejaan yang benar. Bicarakan apa yang benar-benar dilakukan dan dialami anak. Beri respon yang lebih banyak atas pertanyaan anak. Gunakan tata bahasa yang benar dalam berbicara. Betulkan kesalahan bahasa anak dengan lembut, baik dalam pengucapan maupun susunan. Hindari memaksa anak untuk menghafal kata. Lanjut. Membaca merupakan aktivitas belajar yang dominan, memerlukan indera visual sekaligus melibatkan fungsi penginderaan lain di otak. Ada 4 kemampuan yang diperlukan untuk membaca. 1. Mengenal bentuk, mengenal perbedaan bunyi huruf, mengenal rangkaian atau pola, mengenal perbedaan intonasi. Cara mengenalkan anak pada huruf agar dapat membaca melalui 3 cara, yaitu menggunakan fonik. Anak perlu membedakan antara huruf dan bunyi. Menggunakan kata bermakna. Anak membaca kata karena kata tersebut mempunyai makna yang dapat dimengerti anak. Karakteristik materi membaca. Pertama, tahap awal, tahap berkembang, tahap mandiri. Lanjut. Aktivitas yang dapat membantu anak berbicara. Diskusi kelompok, wawancara, menggunakan cerita dalam membantu kemampuan berbicara, mengungkapkan ide, gagasan sebagai cara baik untuk mengembangkan otak. Dengan menggunakan cerita, anak dapat pertama, menstimulasi berpikir anak, meningkatkan pengetahuan dan pemahaman era, budaya, dan tempat, menghubungkan dengan budaya yang dimiliki anak, mengajarkan anak tentang struktur dan bermacam-macam model naskah, memperkaya anak tentang kemampuan berbahasa dengan cerita dan informasi, menantang anak memberikan ide baru, mengembangkan kemampuan berpikir dan strategi pemecahan masalah. Lanjut. Metode pengembangan bahasa tulisan anak. Pengembangan kemampuan membaca pemula. Ada 6 pendapat pentingnya kemampuan membaca di usia dini. Darkin. Menurut Darkin, bahwa tidak ada efek negatif pada anak-anak dari membaca dini. Anak-anak yang telah diajar membaca sebelum masuk SD umumnya lebih maju di sekolah dari anak-anak yang belum pernah memperoleh membaca dini. Menurut Steinberg, anak-anak yang telah mendapat pelajaran membaca dini pada umumnya lebih maju di sekolah. Lanjut. Saya lanjutkan di Mbak Farah. Halo.
Halo, monggo dilanjut. Halo, halo, halo. Kedengaran nggak suara saya ini? Ini siapa ya? Halo, halo, halo. Halo. Suaranya kedengaran nggak Mbak Farah? Gimana suara saya gimana Mbak Dewi? Suara saya kedengaran Mbak Farah. Suara Mbak Dewi Suaranya kayak Ratu. Saya Dewi. Kayak suaranya Sinden. Kedengaran ya? Saya Dewi. Halo. 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 Masuk, Halo, Mbak. Halo. Suara Halo. saya kedengaran. Iya, Lanjut. Suaranya lucu banget. Mbak Ike. Halo. Kedengaran Saya suaraku? lanjutkan dari A. Tes. Iya, ini Mbak Liah ya? Halo. Mbak Liah ya? Suaranya hilang. Ya jelas Mbak. Oke, ya ini jelas ini Mbak Liah aja monggo dilanjut. Halo. Ya, sip Mbak Liah. Halo. Mbak Liah suaranya Halo. jelas. Iya, sudah jelas. Monggo Mbak Liah. Halo. 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 Halo, suara saya terdengar Bu Farah? Kedengar jelas sekali. Silahkan dilanjut Mbak. Iya, Mbak jelas Ari. saya ya. Iya. G, monggo Mbak Liah dilanjut. Lanjut. Iya. Iya. Ada 4 keuntungan mengajar anak membaca. Halo? Iya. Siap. Ada 4 keuntungan mengajar anak membaca. Permulaan dilihat dari segi proses belajar mengajar berikut. 1. Belajar membaca dini memenuhi rasa ingin tahu anak. 2. Situasi akrab dan informal di rumah dan lembaga PAUD seperti KB atau TK merupakan faktor yang kondusif bagi anak untuk belajar. 3. Anak-anak yang berusia dini pada umumnya perasa dan mudah terkesan serta dapat diatur. 4. Anak-anak yang berusia dini dapat mempelajari sesuatu dengan mudah dan cepat. Menurut Leonhard, membaca sangat penting bagi anak. Anak-anak yang gemar membaca akan mempunyai rasa kebahasaan yang lebih tinggi. Mereka akan berbicara, menulis, dan memahami gagasan-gagasan rumit secara baik. Lanjut, Mbak Yeni. Menurut Montessori dan Henstock, pada usia 4-5 tahun, anak sudah bisa diajarkan membaca dan menulis. Bahkan membaca dan menulis merupakan permainan yang menyenangkan bagi anak usia dini. Menurut Tom and Harriet Sobel, anak yang sudah memiliki kesiapan membaca di TK akan lebih percaya diri dan penuh kegembiraan. Menurut Molong, salah satu aspek yang harus dikembangkan pada anak-anak TK adalah kemampuan membaca dan menulis. Pentingnya kemampuan membaca. 7 alasan mengapa kita perlu menumbuhkan cinta membaca pada anak menurut Marie Leonhard adalah 1. Anak yang senang membaca dengan baik, sebagian besar waktunya digunakan untuk membaca. Anak-anak yang gemar membaca akan mempunyai rasa membaca akan memberikan wawasan yang lebih luas. Kegemaran membaca akan memberikan beragam perspektif kepada anak. Membaca dapat menumbuhkan rasa kasih sayang pada anak. Anak-anak yang gemar membaca dihadapkan pada suatu dunia yang penuh dengan kesempatan. Anak-anak yang gemar membaca akan mampu mengembangkan pola berpikir kreatif. Kemampuan kesiapan membaca. Menurut Miller, sebelum anak diajarkan membaca, perlu diketahui terlebih dahulu kesiapan membaca anak, agar kita mengetahui apakah anak sudah siap diajarkan membaca. Kesiapan tersebut adalah sebagai berikut. Lanjut. Membedakan suara
huruf dalam alfabet. 2. Kemampuan diskriminasi visual. Anak-anak harus memahami objek, misalnya memahami warna, bentuk, dan ukuran. 3. Kemampuan membuat hubungan suara, simbol. Anak harus mampu mengaitkan huruf besar dan huruf kecil dengan nama mereka serta dengan suara yang mereka representasikan. 4. Kemampuan perseptual motoris. Anak-anak harus cukup dewasa untuk mampu menggunakan otot halus, tangan, dan jari mereka dan untuk melakukan koordinasi gerakan dengan apa yang mereka lihat. 5. Kemampuan bahasa lisan. Anak-anak harus belajar mendengarkan, mengingat, mengikuti petunjuk, dan mencatat. 6. Membangun sebuah latar belakang pengalaman. Membaca kisah menarik pada anak-anak. 7. Interpretasi gambar. Ajaklah anak untuk menginterpretasikan gambar yang ditunjukkan oleh guru. 8. Progresi dari kiri ke kanan. Memberikan pemahaman kepada anak membaca dari sisi kiri. 9. Kemampuan merangkai. Anak mampu merangkai gambar seri dengan benar. 10. Penggunaan bahasa mulut. Ajaklah anak untuk bermain drama. 11. Pengenalan melihat kata. Ajarkan kata-kata yang umum dipakai. 12. Literalisasi, membedakan antara kanan dan kiri. 13. Koordinasi gerak. Ajak anak untuk melakukan games. Lanjut. Suara saya terdengar, Mbak Lia? Iya, terdengar. Lanjut, Ya. Mbak Dewi. C. Tanda-tanda kesiapan membaca. 1. Apakah anak sudah memahami bahasa lisan? 2. Apakah anak dapat mengajarkan kata-kata dengan jelas? 3. Apakah anak-anak sudah dapat mengingatkan kata-kata? 4. Apakah anak sudah dapat mengujarkan bunyi huruf? 5. Apakah anak sudah menunjukkan minat membaca? 6. Apakah anak sudah dapat membedakan dengan baik? D. Faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan membaca. Menurut Anderson, motivasi lingkungan, keluarga, dan guru sebagai faktor yang sangat berpengaruh dalam kemampuan membaca anak. Menurut Tampu Bolon, ada 2 faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama yaitu faktor endogen, faktor-faktor perkembangan baik bersifat biologis maupun psikologis dan linguistik yang timbul dari diri anak. Kedua, faktor eksogen atau faktor lingkungan, faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan motivasi ekstrinsik, sumbernya terletak di luar membaca itu. Dari motivasi itu yaitu intrinsik, bersumber pada membaca itu sendiri. Dari ekstrinsik, sumbernya terletak di luar membaca itu yaitu lingkungan keluarga dan bahan bacaan. Kemudian proses membaca yang diperlukan anak untuk belajar membaca adalah waktu untuk belajar dan membaca, akses kepada teks dari berbagai macam dan karya sumber untuk belajar membaca, berinteraksi dengan pembaca lain, instruksi yang efektif dalam keterampilan dan strategi yang digabungkan pada tingkat perkembangan anak, demonstrasi tentang bagaimana membaca, menulis, dan kerja teks, kesadaran tentang proses membaca mereka sendiri. Kemudian berbagai kesulitan membaca yaitu yang pertama kelambatan dan kekacauan bahasa. Yang kedua, kurang percaya diri dengan kemampuannya. Ketiga, sedikit kesempatan membaca. Keempat, tidak ada motivasi membaca. Kelima, sedikit dukungan untuk usaha membaca pada anak. Keenam, tidak ada kesempatan untuk menyelesaikan tugas pada anak. Teori kemampuan membaca menurut Morrow adalah yang pertama, membaca dipelajari melalui interaksi dan kolaborasi sosial. Kedua, anak belajar membaca sebagai hasil pengalaman kehidupan. Ketiga, anak mempelajari keterampilan membaca bila mereka melihat tujuan dan proses membaca. Keempat, membaca dipelajari melalui pembelajaran keterampilan langsung. Kelima, kebutuhan individual anak-anak yang diakomodasikan dalam strategi pembelajaran yang tepat. Kemudian, kemampuan membaca melalui beberapa tahap. Ada 3 tahap menurut Goodman dan Smith. Yang pertama, memahami bentuk cetakan atau huruf. Yang kedua, memperhatikan bentuk cetakan lebih rinci.
Yang ketiga, memahami bahwa tulisan dibaca dari kiri ke kanan. F. Strategi pengembangan kemampuan membaca permulaan. Menurut mengemukakan tahap-tahap pengembangan membaca melalui penggunaan buku sebagai berikut. Yang pertama, mengeksplorasi buku, keinginan anak untuk memiliki buku. Kedua, memahami urutan, anak dapat mengenali urutan cerita dari awal, pertengahan, dan akhir. Yang ketiga, mengenali bahwa kata-kata adalah simbol, memahami hubungan antara gambar dengan kata-kata. Yang keempat, mencocokkan kata dengan teks, memahami huruf-huruf tertulis mewakili kata-kata. Yang kelima, mengenali kata-kata tertulis, yaitu ada rasa keingintahuan mengenai makna kata-kata itu sendiri. Oke, tujuan pengembangan kemampuan membaca. Pengembangan sikap positif terhadap membaca. A. Menciptakan lingkungan budaya baca tulis yang kaya. B. Menciptakan kegiatan membaca cerita yang menyenangkan dengan menggunakan teknik dan sarana cerita yang menarik. C. Merancang kegiatan membaca dan menulis mandiri yang memberikan keasyikan pada anak-anak dalam kesibukan yang dipilihnya sendiri. 2. Pengembangan konsep tentang buku dan pemahaman teks menurut Marrow. Fungsi buku atau membaca untuk membaca. B. Bagian buku. C. Cara membuka, membalik halaman. D. Isi buku. E. Hubungan antar gambar pada satu halaman dengan tulisannya. F. Permulaan tulisan pada setiap halaman. G. Makna judul. H. Penulis. Dan I. Ilustrator. Ya, kemudian menurut Marrow, anak mengembangkan pemahaman tentang tulisan jika berusaha membaca buku yang terkenal, kemudian melibat diri dalam bacaan cerita ketika cerita itu dibacakan, menceritakan kembali isi cerita tanpa buku, memasukkan unsur-unsur cerita pada waktu menceritakan kembali cerita itu, mengemukakan pertanyaan literal sesudah membaca, mengemukakan pertanyaan interpretatif yang meramalkan liris dan kepada guru apa yang harus ditulis. Setelah beberapa waktu, anak-anak dapat menyalin tulisan guru dan akhirnya dapat menuliskan kata-kata mereka sendiri. 2. Fonik. 3. Lihat dan katakan. Anak-anak belajar mengenali kata-kata atau kalimat-kalimat keseluruhan. Bukannya bunyi-bunyi individu. Mereka memandangi kata-kata, mereka mendengarkan kata itu diucapkan, dan kemudian mereka mengulangi ucapan itu. 4. Metode pendukung konteks atau buku-buku yang menarik. Kemudian monggo dilanjutkan. Ya, kegiatan belajar 2. Perkembangan kemampuan menulis permulaan. Yang A. Pentingnya menulis bagi anak. Menulis merupakan salah satu media untuk berkomunikasi ketika anak dapat menyampaikan makna, ide, pikiran, dan perasaannya melalui untaian kata-kata yang bermakna. Yang B. Hubungan menggambar dengan menulis. 1. Menulis dan menggambar sama-sama memerlukan keahlian psikomotor. Kedua, menulis dan menggambar mempunyai kemampuan kognitif yang sama ketika menulis dan menggambar sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang keempat, menulis dan menggambar mempunyai manfaat atau tujuan atau kegunaan. Pictorial things atau menggambar dan menulis mempunyai beberapa atribut penting, di antaranya 1. Menggambar dan menulis melibatkan keterampilan psikomotor yang sama. Keduanya melibatkan keterampilan motorik halus, baik itu dalam memegang alat tulis saat menulis ataupun membuat tanda di kertas. Yang kedua, menggambar dan menulis tergantung pada kemampuan kognitif yang sama. Jadi, apa yang digambar ataupun ditulis oleh anak merupakan
representasi dari pemikiran si anak. Ketiga, menggambar menulis merupakan ekspresi dari seni. Keempat, menggambar keduanya merupakan perkembangan. Selanjutnya kelima, menggambar dan menulis mempunyai tujuan. Yang pertama, praktikal. Yang kedua, kognitif developmental. Yang ketiga, emansipasi. Yang keempat, self concept. Enhancing. Selanjutnya, kontribusi menggambar terhadap ekspresi diri dan menulis anak, yaitu filling in sebelum anak dapat mempresentasikan ide atau gagasan yang ia miliki melalui tulisan. Hal yang pertama dilakukan adalah menggambar. Yang kedua, warming up, yaitu melalui gambar anak dapat menuangkan ide-ide yang ingin ditulisnya. Yang ketiga, planning with, yaitu anak mampu menggunakan gambar dalam menyusun pemikiran mereka dan mengingat apa yang mereka ingin tulis. Yang keempat, talking about, yaitu gambar dapat menjadi bahan diskusi dan dramatisasi anak. Tidak hanya gambarnya saja, melainkan tulisan yang ada di teks. Yang kelima, evaluating with, anak dapat mengevaluasi apakah gambar yang ia lihat dapat terjadi dalam kehidupan nyata atau hanya sebagai fantasi belaka. Selanjutnya, tahap menggambar. 1. Pre-alphabetic writing and non-representational drawing, yaitu tahap awal dalam menulis disebut pre-alphabetic. Diartikan bahwa tidak ada huruf-huruf yang dapat dikenal. Hasil dari tahap ini dalam menggambar adalah non-representasional. Diartikan bahwa objek yang digambar oleh anak tidak sama seperti aslinya. Bahkan pada tahap mencoret, anak lebih menunjukkan konsep komunikasi melalui simbol. Yang kedua, random scribbling, yaitu coretan pada tahap ini masih acak dan tidak terarah. Dia hanya membuat garis-garis dengan gerakan tangan yang sederhana. Yang ketiga, control scribbling, yaitu kebanyakan anak usia 3 tahun memiliki kontrol yang lebih baik dalam menulis. Yang keempat, naming of scribbling, yaitu anak usia 4 tahun sering menjelaskan coretan mereka dan melihat hubungan antara tanda yang dia buat di kertas, ide, objek, maupun kata-kata. Yang kelima, alphabet writing and representational drawing. Pada tahap ini, gambar anak sudah mulai terlihat sama dengan gambar yang asli, dan tulisannya pun sudah lebih terbaca. Yang keenam, early representational drawing, yaitu biasanya anak usia 4 tahun ketika menggambar mempresentasikan orang atau subjek lain yang mempunyai ciri khusus. Yang ketujuh, pre-schematic drawing and semi-conventional alphabet writing, yaitu mayoritas pada anak usia 5 tahun mulai muncul keterampilan motorik halus untuk merancang gambar. Yang kedelapan, schematic drawing and conventional writing, yaitu saat anak memasuki kelas 1 SD, mereka membuat gambaran yang merefleksikan pengamatan mereka. Menurut Brewer, ada 4 tahapan dalam kemampuan menulis sebagai berikut. 1. Scribble stage, yaitu tahap mencoret atau membuat goresan. Kedua, liner repetitive stage, anak menulis bentuk tulisan yang horizontal. Yang ketiga, random letter stage, anak belajar tentang berbagai bentuk yang merupakan suatu tulisan dan mengulang berbagai kata ataupun kalimat. Yang keempat, letter name writing or
phonetic writing, yaitu anak mulai menyusun dan menghubungkan antara tulisan dan bunyinya. Monggo dilanjutkan. Halo. Ya, lanjut Mbak Lia. Oke. Slide-nya Mbak Yuni. Moro 1993 membagi kemampuan menulis anak menjadi 6 tahapan. 1. Writing via drawing, menulis dengan cara menggambar. 2. Writing via scribbling, menulis dengan cara menggores. 3. Writing via making letter like form, menulis dengan cara membentuk seperti huruf. 4. Writing via reproducing well learn unit or letting strings, menulis dengan cara menghasilkan huruf-huruf atau unit yang sudah baik. 5. Writing via invented spelling, menulis dengan mencoba mengeja satu persatu. 6. Writing via conventional spelling, menulis dengan cara mengeja langsung. Lanjut Mbak Yeni. Feldman 1991, batasan tentang tahapan kemampuan menulis pada anak. 1. Scribble on page, menulis goresan pada kertas. 2. Copy word, mencontoh huruf. 3. Invented spelling, belajar mengeja. Strategi pengembangan kemampuan menulis permulaan kemampuan menulis dipengaruhi oleh beberapa hal. 1. Perhatian dan pengenalan terhadap huruf. 2. Kemampuan motorik terutama motorik halus. 3. Kemampuan koordinasi dengan gerak tangan jari yang dikoordinasikan dengan mata dan perasaan. 4. Kemampuan menempatkan posisi tubuh dalam ruang atau posisi alat gerak terhadap tubuh. 5. Kemampuan mengenali kembali apa yang ditulis dan didengar. Ada 5 kemampuan yang diperlukan untuk dapat menulis seperti berikut. 1. Mengenal bentuk. 2. Mengenal bunyi huruf. 3. Mengenal rangkaian atau pola. 4. Kekuatan jari-jari tangan. 5. Kelenturan gerakan pergelangan tangan. Lanjut Mbak. Aku lagi error ini. Halo. Ya, siap. Halo. Siap Mbak Lia, Dewi. Halo. Tahapan kemampuan menulis. Kedengeran apa enggak ya suara aku ya? Tahapan kemampuan menulis. Tahapan pertama, coretan acak atau tidak terkendali, usia 2 tahun. 2. Coretan terarah atau terkendali, usia 2,5 sampai 3 tahun. Pengulangan garis menjadi suatu bentuk di usia 3 sampai 3,5 tahun. Membuat suatu bentuk yang lebih jelas di usia 3,5 sampai 4 tahun. Menulis nama di usia 4,5 sampai 5 tahun. Meniru tulisan di usia 5 tahun. Berikutnya menemukan ejaan atau kata di usia 5,5 sampai 6,5 tahun. Kemudian ejaan standar. Ya Mbak Lia, kedengaran Mbak Lia. Halo. Teman-teman, suara saya kedengaran nggak ya? Lanjut dulu Mbak, sinyalku jelek. Kayak Suaranya terputus-putus, Bu. D. Aktivitas di kelas yang mendukung pengembangan kemampuan menggambar dan menulis pada anak. 1. Sign in. Check in. Meletakkan selembar kertas berukuran besar pada pintu luar kelas yang bertuliskan selamat datang. Hal tersebut menjadi sumber informasi atau kosakata untuk anak. 2. Finger painting. Memberikan kebebasan kepada anak untuk melatih berbagai macam tipe gerakan jari, tangan, dan lengan untuk bekal menulisnya nanti. Modul 12. Asesmen perkembangan bahasa anak. Perkembangan bahasa anak usia dini yaitu A. 4 aspek atau komponen perkembangan bahasa anak. Anak dalam memperoleh bahasa mereka mengembangkan 4 aspek komponen, yaitu perkembangan fonologikal atau fonologi atau pengucap. Kata pertama mempengaruhi bagaimana bayi mengucapkan sesuatu. 2. Perkembangan sematik atau arti kata. Perbendaharaan kata meningkat pesat pada awal masa kanak-kanak.
3. Perkembangan gramatikal atau tata bahasa. Antara usia 1,5 sampai 2,5 tahun, anak-anak mengkombinasikan dua kata untuk mengekspresikan berbagai macam arti. 4. Perkembangan pragmatik atau penggunaan kata. Anak kecil efektif dalam percakapan dan keterampilan awal ini akan meningkatkan interaksi antara anak dan pengasuhnya. B. Indikator pencapaian perkembangan bahasa. 1. Anak usia 4 bulan, yaitu sudah memberi reaksi terhadap suara. Yang kedua, anak usia 8 bulan, dia sudah menangis dengan cara berbeda. Jika lapar, buang air kecil, dan sebagainya. B. Membuat keributan jika tidak menyenangkan. C. Mengenal suara familiar. D. Menggumam dengan ekspresif. Kemudian yang ketiga, anak usia 12 bulan sudah bisa mengatakan satu kata. Sudah bisa mengatakan dada atau mama yang ekuivalen. Ketiga, tertarik pada gambar buku. Keempat, memperhatikan pembicaraan. Yang keempat, anak usia 12 sampai 18 bulan. Pertama, dia sudah bisa mengatakan 8 sampai 20 kata yang dapat mengerti. Bu Dewi, saya ganti ya. Melihat orang yang Bu Dewi, suaranya. Keenam, mengidentifikasi. Oh iya, monggo silakan. Iya. Ya, Ya, terima kasih. Anak usia 12 sampai 18 bulan mengatakan 8 sampai 20 kata yang dapat dimengerti. B. Melihat orang yang sedang mengajaknya bicara, mengatakan hai atau dah, menggunakan ekspresi oh, menanyakan sesuatu dengan satu kata, mengidentifikasi objek dalam buku, mengerti dan mengikuti satu perintah. Lanjut, Mbak Yeni minta tolong. Anak usia 18 sampai 24 bulan. A. Memiliki kosakata sampai 100 kata termasuk nama dan mainan, menggunakan 2 sampai 3 kata, menyebutkan kata tunggal yang dibicarakan orang lain, berbicara sendiri secara ekspresif, mendengarkan irama pendek, menikmati menyanyi dengan lagu yang familiar. Anak usia 2 tahun, menikmati cerita, irama, dan lagu sederhana, menggunakan 2 sampai 3 kata, mengatakan nama benda, menikmati melihat buku, mengulang kata. Anak usia 3 tahun, 75% sampai 80% sudah dapat pembicaraannya dapat dimengerti. Berbicara dengan kalimat lengkap 3 sampai 5 kata. Suka mengulang kata atau suara, mendengarkan dengan serius cerita dan buku, mampu menceritakan kembali cerita sederhana dari gambar atau buku, menikmati bernyanyi dan mengingat nada sederhana, menanyakan pertanyaan apa, siapa, di mana, mengapa, terbiasa mengenal suatu setiap hari, terbiasa mengenal suara setiap hari, mencocokkan objek dengan gambar, dan dapat mengatakan usianya. Anak usia 4 tahun, mampu menulis atau meniru tulisan namanya, mengenal kata yang sudah diketahuinya atau simbol dalam buku sederhana, berbicara dalam kalimat kompleks, menikmati menyanyi dengan lagu sederhana, mengadaptasi bahasa sesuai dengan tingkatan pengertiannya, belajar mengenal nama, alat, nomor telepon jika diajarkan, menanyakan dan menjawab apa, mengapa, kapan, di mana, melakukan 2 perintah yang tidak berhubungan, mengerti konsep dan menghubungkan dengan nama, ukuran berat, tekstur, jarak, posisi, dan waktu, menambah-nambahkan kata atau suku kata pada kata. Next, Mbak.
Halo Mbak Farah. Gimana Mbak Farah? Saya lanjutkan ya. Anak usia 5 tahun. Kedengaran nggak Bu Tintin? Ya, sip. Kedengaran, Bu. Makasih kamu. Mangslumet Ayo, tuh, ya. mangslumet. Iya, melanjutkan. Anak Ya. usia 5 tahun. Anak A. usia 5 tahun. Lanjutkan saya ya, Bu ya. Ya, anak ya. Anak usia 5 tahun. Mengerti sampai 13.000 kata. Kedua, menggunakan 5 sampai 8 kata dalam kalimat. Ketiga, Ya, menyukai monggo, pendapat Bu Ika. dan alasan. Menggunakan kata karena. Mengerti cerita awal, pertengahan, dan akhir. Mengingat cerita dan mengulanginya. Menikmati kreasi dan menceritakan cerita. Mengerti buku yang dibaca dari kiri ke kanan, atas ke bawah. Menggambar gambar binatang, orang, dan objek. Mengidentifikasi suara dengan alfabet dan beberapa angka jika diajarkan. Mengerti lebih kurang sama setelah, sebelum, di atas, di bawah, kemarin, sekarang, besok. Anak usia 6-8 tahun. Berbicara dan mendengarkan kosakata dengan beberapa orang. Membaca menjadi ketertarikan. Kegiatan belajar 2, yaitu asesmen perkembangan bahasa anak usia dini. Langkah-langkah penyusunan instrumen perkembangan bahasa anak usia dini. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pendidik saat akan melakukan penyusunan instrumen. Yang pertama, mengidentifikasi variabel. Variabel adalah segala sesuatu yang memiliki variasi nilai. Dalam hal ini, yang menjadi variabel adalah aspek perkembangan bahasa. Kedua, menganalisis teori. Menganalisis teori adalah mencari, mendeskripsikan, menyintesiskan teori-teori berkaitan dengan perkembangan bahasa. Ketiga, menyusun konstruk. Menyusun konstruk adalah mendefinisikan aspek perkembangan bahasa secara konseptual. Menyusun definisi operasional, mengidentifikasi aspek perkembangan bahasa secara operasional atau dapat diukur. Tiga, menentukan dimensi dan atau indikator. Menentukan dimensi dan indikator perkembangan bahasa berdasarkan teori yang sudah dianalisis, sintesiskan, yaitu perkembangan bahasa. Nomor 6, menyusun kisi-kisi instrumen. Menyusun kisi-kisi instrumen dalam tabel terdiri atas kode, aspek indikator, subindikator, pertanyaan-pertanyaan, jumlah item. 7, menyusun butir instrumen. Menyusun butir instrumen berdasarkan pada pemilihan teknik pengumpulan data yang akan digunakan, misalnya observasi, angket, tes, tertulis, wawancara, dan lain-lain. Analisis data instrumen perkembangan bahasa. Menurut Miles dan Huberman, analisis data instrumen yang bersifat kualitatif dapat digunakan dengan langkah sebagai berikut. 1. Reduksi data. 2. Display data. 3. Kesimpulan verifikasi data. Demikian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada pertanyaan, dipersilahkan. Ini yang sudah ke saya, ini ada Bu Indah. Bisa dipersilakan Bu Indah. Oh iya, terima kasih Bu Ike atas waktunya. Bu, dibacakan saja Bu Ike. Ya. Halo? Halo Bu Ike? Iya Bu Indah, silakan Bu Indah. Iya silakan Bu Indah. Silakan, silakan. Ya, terima kasih.
Mau tanya saja Bu Ike sama teman-teman kelompok 4. Apa yang atau metode apa yang dilakukan di lembaganya teman-teman untuk menumbuhkan minat baca anak, kecintaan anak pada buku terutama? Masing-masing lembaga teman-teman apa yang diperbuat gitu loh. Metodenya atau mungkin apanya seperti itu saya pengen tahu. Itu aja. Oke, Bu. Iya, baik. Terima kasih. Baik, Bu Ike Indah. mau ditampung apa tanya dulu? Kalau ditampung saya sekalian. Oh iya, boleh sih tampung dulu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum, nama Ya. saya Femilia. Saya mau Iya. bertanya sama dengan Mbak Indah, jika anak usia TK itu senang sekali, tadi kan membahas tentang aspek keterampilan berbahasa. Senang sekali untuk, katanya senang sekali untuk baca, anak itu gemar membaca, lebih senang membaca. Nah, pada saat anak usia TK itu kan banyak sekali yang belum bisa membaca. Berarti langkah kita untuk menerapkan anak-anak suka membaca itu dengan cara dibacakan dulu. Dibacakan oleh orang dewasa dulu, nggih. Soalnya belum bisa membaca. Seperti itu Mbak Ike, terima kasih. Pertanyaannya kurang jelas apa ya Mbak Lia? Gimana ya? Pertanyaannya gimana ya? Iya. Bagaimana dia? Hanya bagaimana langkah kita agar anak-anak itu usia TK kan belum bisa membaca. Berarti langkah kita itu membacakan atau bagaimana? Oh, iya, baik. Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya coba untuk menjawab dulu ya, teman-teman. Yang pertama, untuk pertanyaan Bu Indah, metode apa yang dilakukan untuk menumbuhkan minat baca anak? Kalau di lembaga saya itu ada yang namanya pojok baca. Jadi di setiap kelas itu harus ada beberapa buku. Nah, terus ada juga namanya jadwal storytelling. Jadi setelah ice breaking itu guru membacakan cerita. Seperti itu. Terus ada jadwal ke perpustakaan juga. Seperti itu Ibu Indah. Ya, saya menambahkan gini Mbak Ike, pertanyaan dari Bu Indah. Ya, terdengar ya teman-teman ya, suaranya ya. Ya. Mungkin seperti tadi di tempatnya Bu Ike ada pojok baca ya, sama di tempat saya juga seperti itu. Kemudian nanti kadang-kadang di akhir penutup ya kegiatan akhirnya, kita kadang-kadang mendongeng juga Bu Indah. Ya. Mungkin dongengnya kita sesuaikan dengan agar anak itu apa, misalnya agar anak itu gemar membaca gitu ya. Mungkin kita ambil judul misalnya Arif gemar membaca, nanti di situ dia dimasukkan mungkin dongengnya, oh nanti membaca dia akan tahu segala sesuatu tentang isi dunia gitu. Mungkin untuk memotivasi anak gitu aja. Mungkin dari dengan dongeng mungkin kan lebih tertarik, anak-anak lebih tertarik gitu. Mungkin seperti itu Bu Indah. Mungkin yang lain ini kan dari lembaga-lembaga masing-masing ya Bu Indah ya. Yang lain monggo untuk menerangkan memberikan masukan. Ya. Dari Bu Lia, monggo. Dari lembaga saya seperti itu. Terima kasih. Halo. Saya ingin menambahkan, Mbak. Iya, silakan. Iya, terima kasih atas waktunya. Saya Ibu Ulfa akan menambahkan untuk memotivasi anak supaya gemar membaca ya, intinya. Iya. Iya, kalau di tempat saya itu setiap minggunya itu ada yang namanya orang tua membacakan buku. Orang tua datang ke sekolah, nanti anak-anak sambil dibacakan oleh orang tuanya dengan
anak untuk memilih buku mana yang ia sukai. Nanti anak dibacakan buku itu sambil sesuai dengan kenyamanan anak itu. Kita lihat kondisi anak. Bisa duduk di mana aja, pokoknya yang penting anak suka. Yang kedua itu anak dikasih buku satu-satu, coba pilih buku satu-satu, coba mana yang ia suka gitu. Kan kalau tempat saya kan memang pojok baca ada itu. Terus anak dikasih buku satu-satu, dia nanti akan melihat yang mana yang ia sukai. Jadinya anak tertarik, saya kepingin yang baca itu. Nanti kalau anak belum mampu baca, nanti bu gurunya bisa membacakan. Nah, yang ketiga, anak boleh kalau anak meminjam buku boleh dibawakan. Karena dengan meminjam buku, anak biasanya saya kepingin baca buku itu, nanti orang tuaku bisa membacakan seperti itu. Ya, terima kasih. Itu jawaban dari saya. Iya, terima kasih Bu Ulfa. Sami-sami Mbak Indah. Iya, terima kasih. Bagaimana Bu Indah? Ya, sebetulnya masih ini ya Bu, maksudnya itu yang paling efektif yang mana ya Bu ya? Karena kan kalau saya lihat sama dengan yang di lembaga saya, cuma untuk beberapa anak masih enggan gitu. Kalau yang sudah terbiasa dibacakan buku di rumah gitu ya, sudah distimulasi, memang agak sedikit tertarik itu, antusias. Tapi untuk yang sama sekali itu jarang gitu. Kalau pojok baca, alhamdulillah sudah ada semua per kelas. Cuma ya itu yang baca ya hanya anak-anak itu saja. Ketertarikannya ya Bu Indah ya, anak-anak terhadap membaca. Yang paling efektif menurut Bu Ike yang mana ya? Yang misalnya yang tadinya mungkin studi kasus di lembaganya Mbak Ike, yang anaknya tadinya biasa aja, setelah dilakukan metode ini kok jadi suka gitu. Saya butuh referensi gitu. Oh iya. Ya, kalau sejauh ya memang itu kan itu ya Bu Indah, tidak itu juga problem di lembaga saya juga, tidak hanya di tempatnya Bu Indah juga. Jadi memang anak-anak itu memang masih jarang yang menunjukkan minat membacanya. Apalagi kalau memang di rumah itu mungkin jarang dibacakan gitu. Terus mungkin juga mungkin jarang membeli buku cerita, misalnya lebih senang membeli mainan gitu. Mungkin juga kita kerja sama orang tua juga perlu ya Bu Indah. Mungkin misalnya pada saat parenting gitu. Soalnya peran orang tua kan juga sangat mempengaruhi juga, misalnya anak-anak daripada mungkin pingin mainan, mungkin diarahkan ke buku misalnya gitu, atau mungkin nabung setiap bulannya, nanti setiap 1 bulan sekali ke toko buku gitu. Itu problem di lembaga juga saya kok Bu Indah. Tidak hanya di lembaganya Bu Indah juga. Sama berarti ya Bu ya. Sama saja ya. Oke, terima kasih Bu Ike mungkin dan teman-teman. Dengan ini kan Bu. Iya. Mungkin dengan gambar-gambar yang menarik ya, terus saya gambar-gambar menarik, terus nanti bawahnya ada apa gitu. Iya, menambahkan mungkin menggunakan buku cerita silakan, animasi-animasi seperti itu, biar anak itu tertarik dengan bukunya dulu, sampulnya juga yang bagus. Biar anak itu mau baca itu, biasanya kalau anak saya itu kalau mau baca itu tertariknya dengan sampulnya dulu. Jadi nanti akan masuk ke dalamnya itu lebih tertarik lagi seperti itu. Oh, nggih, terima kasih Bu Lia. Boleh menambahkan ya Bu Ike?
Bu Indah. Iya, monggo Mbak Iya. Farah. Nah, karena di lembaga kami itu kelompok bermain, jadi usianya masih sangat kecil, antara 3 sampai 5 tahun, yang 2 tahun setengah juga ada. Jadi lantai kami itu ditulisin sama angka-angka sama huruf untuk pengenalan keaksaraan awalnya ya, biar anak jadi senang dengan tulisan-tulisan dan akhirnya nanti akan suka dengan membaca. Jadi setiap anak berjalan melewati tangga itu anak akan menaiki ada angkanya, angka 1, 2, 3 gitu. Terus terus juga ada permainan kayak Sunda Manda, itu pun kami kasih angka sama huruf. Terus perpustakaan kecil kami yang kami namakan Taman Bacaan Masyarakat, itu kami hias semenarik mungkin dengan sesuatu yang anak suka. Misalnya anak itu banyak anak-anak laki-laki itu senang sekali sama robot. Jadi kami itu sering ngeprint terus ditempel-tempelin itu di tembok-tembok perpustakaan kecil kami agar anak, pertama yang kami lakukan adalah agar anak senang dulu ke perpustakaan meskipun cuma di situ cuma duduk, cuma lihat-lihat, itu bagi kami itu sudah sangat luar biasa. Terus kami juga memberikan buku-buku yang gambarnya besar-besar dengan tulisan yang sangat sedikit, karena kalau di kelompok bermain kan memang belum sama sekali belum bisa membaca kan. Jadi kami lebih ke gambar yang ada tulisannya tapi cuma sedikit, misalnya gambar pisang yang besar, tulisan pisang seperti itu. Mungkin cuma itu di lembaga saya, Mbak Indah. Oh, nggih, makasih Mbak Farah. Terima kasih teman-teman semua ya. Makasih Mbak Ike, saya kembalikan ke Mbak Ike. Baik Bu Indah, terima kasih. Monggo silakan teman-teman yang lain. Ada yang ingin ditanyakan? Oke, yang lain silakan. Kalau dari kelompok 1 tadi sudah ada Mbak Indah, Mbak Femilia sama Mbak Ulfa. Kalau Mbak Mei kayaknya itu hilang sinyal. Oke. Ada. Bagaimana kelompok 1? Ada lagi? Tes. Bu Vera. Ini Bu Amri. Tes. Bu Amri silakan. Ini Bu Amri. Silakan Ya, Bu Amri. Ya, saya coba menambahkan. Kalau Bu Vera. Iya, ini Bu Amri ya, sebentar ya. Oh, Bu Amri. Iya. Silakan Bu Amri. Kalau di tempat saya, Bu Vera dulu apa Bu Amri dulu? iya. Saya itu ada program kan 1 minggu 6 hari pertemuan ya. 3 hari untuk membaca Iqra, 3 hari untuk membaca tulisan. Memang sebenarnya sebelum boleh diajarkan membaca ya, tapi faktanya murid pada minta mereka harus sudah bisa baca. Akhirnya dari program sekolah diadakan program membaca tingkat level 1, 2 sampai semampunya anak gitu. Biasanya kalau sudah 1 tahun anak dari tempat saya itu, kalau untuk umuran yang sudah sudah baca begitu Bu. Intinya ada program membaca 3 hari membaca tulis, yang 3 hari untuk Iqra begitu. Assalamualaikum. Salam. Halo. Iya, kalau saya menambahkan. Halo. Silakan. Ya, saya sependapat sama Bu Lia karena dengan buku-buku yang disediakan itu yang bergambar, terus yang menarik, terus juga buku yang lucu-lucu kayak komik, tapi komik ukuran anak-anak kayak gitu, itu juga bisa menambah menariknya anak. Ya mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih Mbak Vera. Mungkin saya tambahkan lagi satu lagi nih Mbak Indah. Halo. Teman-teman dengar suara saya tidak ya?
Dengar Iya, suara, benar. dengar suara, dengar. Tapi hujan petir. Saya kan mengajar di kelas A. Kalau di TK kan biasanya senang sekali anak-anak bernyanyi ya. Mungkin untuk pengenalan abjad dulu dengan bernyanyi misalnya, ayo kawan kita belajar mengenal abjad, lihat gambarnya, ingat abjadnya, ayo kita hafalkan bersama. A untuk apel, misalnya begitu, untuk saja B untuk buku atau apa yang sesuai dengan hurufnya. Mungkin begitu Bu Indah ya. Menyanyi mungkin dia akan C untuk celana. Oh, untuk cendol saya kira, Bu. nanti haus, Pak. Oke. Ya. Cendol dawet. Ya, suaranya bagus, Bu. Ya, mungkin itu dari saya. Ya. Untuk menyanyikan anak-anak lebih suka begitu. Indah lagi. Terima kasih. Ya, silakan lagi. Lanjut. Yang belum bersuara, Ibu Barokatus, ada Barokatus Solihah? Ada, Pak. Oke, silakan Ibu berpendapat. Kalau di tempat saya juga kebetulan ngajar di kelas A. Saya juga paling itu saya sediakan buku-buku cerita anak, terus nanti bercerita bersama ya gitu paling ambil. Oke. Tiap pagi kan ada kegiatan cerita, nanti saya cerita bukunya hari ini cerita apa, besok apa, besok lagi apa bergantian kayak gitu loh, Pak. Terus nanti pas jam kegiatan istirahat, anak-anak dibebaskan untuk memilih bukunya dibaca sendiri-sendiri. Biasanya alhamdulillah sih kalau yang tahun ini agak semangat minat bacanya, jadi saya juga semangat beli bukunya. Wah, oke. Terus anak juga pada semangat juga baca bukunya, jadinya ya saya senang juga, Pak. Baik. Tempat saya kayak gitu. Oke. Pak Onyen, gimana suaranya? Seperti bangun tidur. Hilang. Istilahnya hilang ini Pak Onyen kayaknya. Iya, kayaknya. Sinyal ini angel banget sinyalnya, Pak. Halo. Ya, halo. Udah masuk. Oh iya. Ya, silakan. Tadi masuk keluar. Ditahan, Pak, jangan dikeluarin dulu. Iya, ini ditangkap juga. Angel banget ditangkapnya ini. Ini sudah sampai mana, nggih? Ya, silakan berpendapat tadi, lanjut. Berpendapat mengenai membaca gitu, ya, nggih. Di lembaga panjenengan. Di KB saya dalam hal membaca atau membudayakan membaca bagi peserta didik atau istilahnya kami itu menerapkan dalam setiap memulai itu selalu melakukan tutorial membaca, tapi bukan dalam hal istilahnya mengarahkan aja gitu. Kemudian dalam hal menulis juga seperti itu, dalam hal menghitung juga seperti itu. Hanya tidak istilahnya baku banget sih enggak, karena calistung kan tidak boleh gitu. Kemudian di PAUD kami juga diaplikasikan dengan metode bercerita, metode
membacanya itu dengan dimasukkan storytelling gitu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Bapak. Terima kasih. Baik, semuanya sudah berpendapat ya. Serasa memang seperti itulah yang perlu kita sharingkan. Jadi masing-masing lembaga bisa meniru kebaikan dari lembaga lain supaya hal-hal yang belum dilakukan di lembaganya itu bisa meniru kebaikan dari lembaga lain. Nah, tujuannya ya sama untuk pengembangan bahasa anak ya. Terkait dengan pengembangan bahasa anak itu memang harus kita perhatikan sekali karena memang anak itu serapan bahasanya itu sangat cepat sekali. Apa yang diungkapkan oleh orang dewasa itu sangat mudah sekali diserap, apalagi dia mendengar hal atau kosakata baru terkait dengan komunikasi yang dilakukan oleh lingkungan itu sendiri. Jadi kita sebagai seorang pendidik berkewajiban mengarahkan ya ke hal yang positif. Tentunya tadi yang seperti yang sudah kita bahas minggu-minggu yang lalu terkait dengan stimulus tentang pembentukan pembelajaran atau pembentukan konsep simakan mereka terhadap apa yang mereka lihat. Tadi ada juga yang menambahkan huruf-huruf di lantainya. Kemudian juga ada juga pojok baca. Nah, pojok baca itu juga bagus sebenarnya walaupun mereka ya tidak istilahnya memang tidak boleh sepenuhnya diajarkan membaca. Namun dalam hal ini kita berkewajiban untuk menumbuhkan minat baca mereka. Dan yang buku-buku yang ada di pendidikan anak usia dini pun kemarin sudah dibahas oleh kelompok yang sebelumnya ya, terkait dengan pemilihan buku supaya itu bisa menimbulkan menumbuhkan minat dan motivasi membaca. Kemudian dalam hal ini juga ada kemampuan membaca permulaan juga sangat penting sekali ya. Anak-anak itu senang membaca dengan baik, sebagian besar waktunya digunakan untuk baca. Walaupun mungkin bukan sebenar-benarnya membaca mereka. Saya yakin mereka hanya melihat gambar-gambarnya saja yang memang menarik baginya. Nah, itu sudah suatu kemajuan yang luar biasa karena hal yang menarik itu menjadi motivasi mereka untuk belajar membaca selanjutnya. Ya, ini kalau membaca permulaan itu kan baru diperkenalkan tentang konsep-konsep bentuk huruf ya, yang belum secara tekstual harus wajib mereka pelajari, masih diperkenalkan. Kemudian anak-anak yang gemar membaca itu akan mempunyai rasa kebahasaan yang lebih tinggi sebenarnya. Mereka akan berbicara, menulis, dan memahami gagasan yang rumit secara lebih baik. Ya, mereka bukan berarti sebenarnya tidak diajarkan, tapi diperkenalkan seperti itu. Ya, kalau diajarkan dan diperkenalkan berbeda konsepnya. Terkait dengan hal itu kita harus tahu bahwa kita itu sebagai apalagi di lembaga pendidikan anak usia dini itu mempersiapkan diri untuk mempersiapkan mental mereka untuk siap sekolah di tingkat selanjutnya. Nah, salah satu kesiapan itu adalah kesiapan mereka mengenal tentang literasi. Literasi itu kan banyak sekali ya. Membaca akan memberikan wawasan yang lebih luas dalam segala hal tentunya. Itu kita sebagai seorang dewasa pun seperti itu. Kegemaran membaca itu akan memberikan beragam perspektif kepada anak. Dengan anak bertanya kritis tentang hal-hal kosakata yang memang belum dia ketahui, itu pasti mereka akan selalu bertanya ini apa, itu apa. Dan itu suatu tumbuh kembang yang baik karena mereka mempertanyakan hal-hal yang baru mereka kenal. Membaca itu juga dapat membantu anak-anak untuk memiliki rasa kasih sayang. Tentunya dengan dibacakan tadi ada yang storytelling atau membacakan cerita-cerita bergambar yang menumbuhkan nilai-nilai yang positif. Anak-anak yang gemar membaca itu dihadapkan pada situasi dunia yang
penuh dengan kemungkinan dan kesempatan. Nah, ini juga sebenarnya sudah dipaparkan di kelompok yang sebelumnya. Oleh karena itu saya katakan di modul 10, 11, 12 ini merupakan rangkuman inti dari pembelajaran metode pengembangan bahasa. Seperti itu. Kemudian silakan ada yang mau bertanya lagi? Halo? Ya, silakan. Suara saya terdengar ya, Pak? Mungkin dari tadi hilang terdengar. Ini siapa? Oke. Oke. Saya Media Skarwati. Ini saya mau cerita tentang di lembaga saya, Pak. Ya, di pojok buku itu, di perpustakaan kecil kami itu ada beberapa buku cerita rakyat, nggak Pak? Buku cerita rakyat. Itu memang di buku itu ilustrasi gambar-gambarnya kan karena cerita rakyat mungkin berpakaiannya kurang menutup aurat gitu nggih. Oh iya. Ada dari guru kami itu berpendapat itu tidak boleh disampaikan ke anak-anak karena memang anak-anak kan setiap melihat buku itu mereka pasti melihat gambarnya dulu. Jadi buku-buku itu semuanya ditarik, dibereskan, nggak boleh diperlihatkan ke anak-anak. Tetapi sebagian dari kami ada yang berpendapat juga kalau cerita rakyat ataupun legenda itu karena kita orang Indonesia tetap kita perkenalkanlah ke anak-anak gitu. Jadi itu sebaiknya bagaimana Pak dengan kasus yang seperti itu? Nah, mungkin ada sisi baiknya tadi. Ya. Sudah pulang tadi, baru pulang. Sudah baru pulang. Di belakang coba dilihat. Oke. Ada dua sisi ya. Tadi yang satu sisi dari segi pendidikan, yang satu lagi sisi kebudayaan. Memang antara konsep kebudayaan dan pendidikan itu memang ada sedikit perbedaan. Namun kita ada perbedaan. Jadi sebaiknya kalau saya sih memang setuju, atau kalau ada yang mungkin kreatif ya mungkin diubah gambarnya kayak gitu. Tapi kalau unsur-unsur ceritanya tetap harus diperkenalkan dengan konsep yang lebih ramah anak kayak gitu. Memang hal-hal yang mereka lihat itu ya terbentuk, terkonsep di dalam pikiran mereka. Oh, saya kalau nggak pakai pakaian seperti ini berarti boleh ya gitu. Anggapan mereka. Tinggal kita sebagai seorang guru ya harus mengarahkan. Namun kalau hal itu menjadi suatu hal yang negatif ya tentunya saya setuju saja apabila itu menjadi pemikiran bahwa itu merupakan hal yang tidak baik karena gambar-gambarnya seperti itu. Jadi dalam memilih buku pun lembaga juga harus selektif ya, buka dulu gambarnya seperti apa. Kalau memang gambarnya itu akan menimbulkan hal yang tidak baik bagi perkembangan anak, ya tentunya lembaga itu harus menariknya seperti itu. Kalau pendapat saya seperti itu, Bu. Iya, Pak. Itu memang buku-buku itu ada sejak zaman dulu. Jadi sebelum guru-guru yang sekarang ada di lembaga, memang buku-buku itu sudah ada terlebih dahulu. Nah, kalau ditarik ngorek nggak apa-apa. Tapi nanti sebagai gantinya silakan mungkin diseleksi lebih ketat lagi terkait dengan gambar-gambar yang muncul di cerita-cerita itu seperti itu. Atau mungkin kalau ada sales yang menawarkan ke situ ya coba dibuatkan buku-buku yang lebih ramah anak terkait gambar-gambarnya gitu. Tapi kalau unsur esensi dari cerita rakyat itu sebaiknya diperkenalkan supaya mereka tahu bahwa ini adalah kebudayaan Indonesia. Seperti itu. Yang kita ajarkan itu adalah nilai-nilai yang positif. Seperti itu media. Yang lain? Baik Pak, sedikit menanggapi mungkin tadi yang Tintin silakan. Ya, sedikit menanggapi tadi yang dipertanyakan oleh Bu Mai, itu juga terjadi di lembaga kami, yang mana kalau di lembaga kami memang ketika ada sales atau yang menawarkan buku, biasanya kami memang secara selektif untuk melihat baik konten isinya ataupun gambar-gambarnya.
biasanya bagi anak yang kritis ketika misal saja di gambar itu ternyata mataharinya bermata, ada matanya gitu. Itu bagi anak biasanya mereka, loh kok matahari ada matanya ya? Atau kok matahari bisa ada seperti airnya mulutnya, gitu ya, mulutnya. Itu bagi kami biasanya kalau hal-hal itu terjadi, kami akan secara selektif atau kami akan secara menarik atau menyeleksi buku-buku yang masuk ke perpustakaan kami. Dan alhamdulillah di lembaga kami memang kami punya perpustakaan tersendiri yang khusus buat anak-anak. Biasanya mereka memanfaatkan ketika mereka sedang bermain bebas. Bagi anak-anak yang mungkin kebahasaannya atau ketertarikan kepada bukunya lebih tinggi, itu diberi kesempatan untuk bermain atau membuka-buka buku di perpustakaan seperti itu. Cuman kalau di kami memang untuk mengajarkan membaca biasanya itu banyak hal, terutama kalau di kami itu ada yang disebut dengan jurnal pagi. Di jurnal pagi memang kami selipkan dengan keaksaraan yang mungkin kalau dari kelas A diawali dengan membuat hurufnya, dibantu oleh ustadzah, itu pun butuh waktu beberapa lama untuk bisa mereka sampai bisa memberi suatu nama seperti itu. Sedangkan untuk menarik minat bacanya, selain itu juga kami ada saat pada pijakan awal biasanya guru memberikan informasi melalui gambar-gambar yang memang sudah dipersiapkan sesuai tema seperti itu, Pak. Itu ini kalau boleh saya bertanya, Pak. Ya, mana Bu? Kalau saya mau menanyakan seperti ini. Mungkin bagi ini ya kita berbicara seorang ibu atau seorang guru, mungkin bagi guru atau ibu yang pasif akan berbeda perkembangannya dengan guru yang aktif berbicara. Mungkin akan memberikan efek atau dampak bagi anak-anak yang ketika di rumah ibunya jarang mengajak berbicara atau anak hanya sekedar yang penting diam dikasih HP, entah ibunya sedang apa gitu seperti itu. Biasanya itu banyak hal yang terjadi sekarang ini. Itu gimana, Pak? Nah, ya itu lagi-lagi perkembangan teknologi itu seperti pisau bermata dua. Kadang itu bisa mempercepat sebuah keburukan, bisa juga mempercepat kebaikan. Jadi kita harus bijak menyikapi hal itu, ya. Jadi memang misalnya seperti yang di kelas ini atau di kelas yang sebelah, gitu, kalau memang HP itu sebenarnya untuk menolong pembelajaran ya sah-sah saja, silakan saja. Namun tetap juga harus dibatasi karena peran human atau peran manusia itu lebih baik daripada teknologi, ya. Peran kedekatan seorang orang tua itu lebih tidak bisa digantikan dengan alat apapun itu. Hanya bisa menggantikan sementara saja, tapi nilai-nilai humanity-nya itu sangat jauh sekali terkait dengan tadi ada yang sedang sibuk kemudian memberikan HP, itu juga sebaiknya dibatasi, ya, bukan tidak boleh tapi dibatasi, walaupun itu yang dilihat mereka itu adalah pembelajaran seperti itu. Namun ini nanti juga akan berimbas kepada, misalkan saya lihat anak-anak yang masuk sekolah dasar itu kacamatanya sudah tebal-tebal sekali, itu sangat banyak sekali. Karena apa? Tadi berimbas pada radiasi tadi. Kalau melihat HP secara terus-menerus, seperti itu sih. Karena harus lebih bijak daripada apa artinya tidak bisa menggantikan peran orang tua. Seperti itu. Ya. Ada yang lain? Kalau saya ya Pak, menambahkan kalau anak itu, saya kan punya anak kecil juga. Kalau ingin membaca, tapi dia itu
nggak bisa membaca dulu pada waktu masih TK. Saya buka HP, saya buka cerita rakyat, itu untuk memancing anak, untuk mendengarkan dan menyimak, sehingga anak itu tertarik untuk terus-terusan kayak gitu Pak. Untuk Ibu bukain HP, terus ceritain cerita rakyat Bu yang lainnya kayak gitu Pak. Oke. Nah itu. Jadi peran itu di situ peran kita mengontrol mereka ya. Jadi tadi seperti membacakan cerita hal-hal yang konvensional seperti waktu kita waktu anak kita mau tidur membacakan itu kan hal yang positif. Sekarang bisa saja diganti dinyalakan cerita-cerita atau dibunyikan cerita-cerita mereka biar teknologi itu bisa saja. Namun hal-hal humanis kedekatan orang tua dengan anaknya itu tidak bisa digantikan. Nah, hal-hal yang seperti tadi yang diutarakan oleh Bu Familia itu ada kecenderungan kecanduan tadi seperti itu karena teknologi. Nah, harus dibatasi karena itu memang baik, tapi kalau dilakukan terus-menerus juga akan menyisihkan peran kita sebagai orang tua. Ya, tetap harus dibatasi. Seperti itu. Halo Pak. Ya, silakan. Saya mau menambahkan, nggih Pak. Ya, silakan Bu Rufia. Oh, nggih. Saya ingin menambahkan kalau saya itu kalau di dalam rumah dengan anak saya itu kalau mengenai HP itu saya kan kalau HP pengaruhnya sangat besar nggih terhadap radiasi yang bisa mengakibatkan otak nggih masuk ke otak nggih radiasinya ke otak gitu. Kalau saya itu memberikan buku-buku yang anak saya suka. Kadang saya pernah beli. Kalau di sekolah kan biasanya ada yang jualan buku itu. Itu anak saya itu langsung kepingin beli buku gitu. Tapi dengan beli buku itu saya arahkan buku yang paling menurut saya itu yang paling manfaat. Kalau enggak untuk tambah-tambahan atau apa kalau anak saya kan suka gitu. Kalau sekarang untuk tambah-tambahan anak saya kan kadang bikin soal sendiri malah. Kadang bikin soal sendiri. Ya, anak TK itu bikin soal sendiri, nanti dia akan menjawab sendiri gitu. Terus nanti setelah selesai, anak saya itu suka, Ibu gini Bu, betul apa salah gitu. Nah, udah memang betul, saya kasih maksudnya, oh hebat gitu. Di samping itu juga, anak saya kadang suka minta dibacakan buku cerita yang tentang binatang. Saya juga berusaha untuk membacakan, tapi kan untuk saat ini mungkin karena dalam kondisi COVID nggak bisa untuk membacakan buku tersebut gitu. Nggih, seperti itu saja. Oke. Pak Anton. Iya, silakan. Iya. Oke. Iya. Responnya bagus sekali ya Pak. Sebetulnya saya kasih pertanyaan ini sebetulnya untuk refleksi ke semua guru dan orang tua bahwa sebetulnya yang ditekankan adalah bukan sebatas bisa baca, tapi cintanya anak-anak untuk membaca itu yang harus selalu dipupuk. Makanya saya tanya tadi untuk menumbuhkan minat. Karena sekarang TK-TK ya, terutama untuk TK-TK yang sudah bonafit mungkin seperti itu, mereka mengunggulkan di sisi itunya dan itu menurut saya itu mencederai nama taman kanak-kanak gitu loh. Taman kan sesuatu yang menyenangkan, yang happy. Dan itu nanti menjadi pijakan awal mereka gitu. Itu yang saya kebetulan masuk komunitas pejuang literasi ya Pak ya. Untuk anak-anak usia dini. Nah saya sudah punya TBM juga. Itu yang saya soroti. Banyak anak ikut les bimba. Terus di sekolahnya pilih sekolah yang nanti outputnya sudah bisa baca.
Tapi kenapa angka minat baca di Indonesia masih saja turun gitu? Maksudnya bukan turun ya, maksudnya ya levelnya di situ aja. Tidak seperti yang negara-negara lain di mana buku itu sesuatu yang precious gitu. Di sini cuman sekedar bisa baca, terus buku ya sekedar buku sekolah atau mungkin buku hanya misal komik gitu. Tapi untuk yang buku-buku yang lebih gimana ya Pak? Jadi sebelum jadi kebutuhan seperti itu. Sebetulnya seperti itu. Saya mau merefleksikan teman-teman bahwa kita di TK jangan terpancang untuk anak bisa baca gitu. Terpancang sampai situ saja, tapi bagaimana anak mencintai bacaan gitu. Nanti akan menjadi sesuatu habit yang luar biasa gitu. Terima kasih Pak Anton. Oke, terima kasih Bu Indah. Tadi Bu Rupiah juga bagus. Nah, kemarin yang sudah ada pengalaman-pengalaman terkait dengan penumbuhan membaca itu juga sangat penting sekali. Ya. Jadi Bu Indah juga sudah bagus sekali refleksi pengalaman. Semuanya tadi sudah berpendapat dan hal-hal itu bisa kita refleksikan pada kita sebagai orang tua dan sebagai guru, khususnya guru anak ini, lebih menumbuhkan lagi kecintaan kita terhadap membaca. Namun seperti yang saya katakan tadi, membaca mereka itu bukan membaca seperti layaknya pembelajaran di sekolah dasar. Mereka diperkenalkan tentang tadi taman kanak-kanak, momen bermain itu apa. Jadi mempersiapkan mereka itu untuk siap belajar di sekolah dasar. Oke, sayangnya sudah jam 3 ini. Masih mau lanjut atau bagaimana? Ya. Sepertinya teman-teman yang ibu-ibu harus masak, Pak. Walaupun mungkin ini asik dan mungkin temanya, Mbak, memang harus banyak kita gali ya, tapi apa boleh buat karena memang ini sudah menunjukkan pukul 3. Baik teman-teman. Baik teman-teman. Bu Dewi mohon maaf dimatikan dulu Bu Dewi. Bu Dewi Dimatikan dulu. Oke. Ya, terima kasih ya teman-teman sudah bersabar, sudah dengan cukup mulia. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 15, saya mewakili teman-teman, mohon maaf mungkin Pak Anton, terima kasih sekali atas ilmunya, atas sharingnya. Insya Allah sangat-sangat bermanfaat bagi lembaga kami dan mungkin saya mohon maaf selama memandu perkuliahan ini. Saya masih banyak kekurangan, masih banyak kehilafan dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa disambung di lain waktu. Tidak hanya kita bisa lewat web seperti ini, tapi mungkin kita bisa bertatap muka dengan Pak Anton seperti itu. Amin. Baik, terima kasih rekan-rekan mahasiswa. Oke, mungkin saja. Ini nanti ada semester depan udah nggak ada kuliah lagi ya, rekan-rekan mahasiswa ya? Satu semester Pak. Satu semester lagi. Oke, ada tugas akhir atau tidak? Sepertinya ada. PKP ya, oke. Ya mungkin di lain waktu kita bisa bertemu lagi di suasana yang berbeda, di konteks yang berbeda, tapi dalam kondisi yang sama, yaitu untuk mengembangkan pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan tentang pengembangan bahasa. Baik, dari saya pun mohon maaf apabila selama 4 kali pertemuan ini kurang banyak memberikan informasi-informasi yang bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa. Itu merupakan kekurangan saya, adapun kelebihannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya semoga bermanfaat dan insya Allah untuk hal-hal yang terkait dengan misalnya kelak ada tugas-tugas apapun terkait dengan kebahasaan, silakan di-sharingkan saja, kita berdiskusi. Saya terbuka, bisa via email atau mungkin bisa bertatap muka di kantor saya
Mungkin kalau sudah tidak ada COVID-19 lagi, bisa saya kantornya di Fakultas Ilmu Budaya, silakan ke situ. Siap, Oke, siap. saya cukup sekian dan terima kasih ya. Sukses selalu bagi kita semuanya. Wabillahi taufiq. Amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik teman-teman. Iya. Si Tintin dan apa Pak Oyen? Sebentar Pak Anton. Ya, gimana? Terkait dengan apa itu yang Bapak memberikan supaya mengirim itu ya. Itu terkait itu mau sudah disampaikan ke Bu Sek sudah semuanya. Oke, silakan nanti di email aja nggak apa-apa. Suatu saat nanti saya hubungi terkait dengan kami kan wajib itu per tahun itu ada pengabdian masyarakat dan melakukan penelitian. Jadi ya nanti bisa bekerja sama dengan lembaga Bapak Ibu ya supaya nanti perkembangan itu seperti apa terkait dengan bahasa ya karena basic saya bahasa. Jadi atau mungkin nanti misalkan ada hal-hal yang perlu dikembangkan misalnya ranah psikologi atau ranah-ranah apa mungkin kalau saya ada rekan-rekan yang bisa membantu nanti bisa saya sampaikan kepada rekan saya mungkin bisa dijadikan pengabdian masyarakat di tempat Bapak Ibu seperti itu ya. Terima kasih Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke, silakan. Ya. Mas. Terima kasih Pak Anton. Ya, selamat sore semuanya. Selamat sore. Oke. Ya, baik teman-teman, ini mungkin kuliah kita yang terakhir di penghujung perkuliahan ini. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan insya Allah kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan sehat, dalam keadaan insya Allah diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dari hari ini kita jadikan sebagai silaturahmi kita walaupun kita tidak bisa bertatap muka seperti itu. Monggo teman-teman bagi yang mau bagi yang mau melanjutkan silakan. Saya masih punya tugas untuk ke dapur ya. Jangan lupa tugas ke dapur. Terima kasih. Ya, jangan lupa untuk selalu bersyukur, bersabar dan selalu ikhlas dengan apa yang sedang terjadi seperti ini. Gitu teman-teman ya. Ya. Saya akhiri. Dadah teman-teman. Dadah. Tinggal ngentenin nilai ya. Merdeka. Iya. Pokoknya teman-teman jangan keluar dulu dari grup ya. Ini barangkali mendengarkan. Saya lagu. Iya, barangkali masih ada dosen yang masih membutuhkan atau apa. Tadi ada beberapa informasi jangan keluar dulu dari grup. Seperti itu. Paket tuh gue yang keluar gue. Melu banget Bu Dewi. Anak buah yang baik, Bu Tintin. Lah aku ya orang baik berarti orang melu lah. Halo teman-teman, selamat masak. Assalamualaikum. Salam. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enggak boleh. Kayak AA nanti. Waduh, ini gimana? Diambil. Maaf.
Thank you, thank you.
Itu siapa? Dila. Adakah yang namanya Mbak Kenny? Tidak ada ya? Terima kasih.